Rider 200 Bakti Negara Mayor Infantri Andi Irawan beserta jajaran secara spesial berkunjung ke kantor harian umum Palembang Express. Kunjungan silaturahmi ini dilakukan sebagai wujud menjaga sinergitas antara jajaran Yonip Rider 200 dengan keluarga besar harian umum Palembang Express dan palpres.com. Komandan Yonip Rider 200 Bakti Negara Mayor Infantri Andi Irawan secara spesial mengunjungi kantor harian umum Palembang Express dan palpres.com tadi siang. Kunjungan ini dilakukan sebagai wujud menjaga sinergitas dan membangun kekeluargaan dengan keluarga besar perusahaan media ini. Kedatangan Dan Yonip didampingi Pasiop Letu Infantri Satrio dan Dantonkom Kimaletda CHB Bambang disambut hangat GM Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto dan GM palpres.com Sulistia Warman. Selama kunjungan hampir 2 jam tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Dan Yonip Rider 200 Bakti Negara Mayor Infantri Andi Irawan mengaku sudah lama berkeinginan berkunjung ke kantor Palpres. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat silaturahmi antara Yonip Rider 200 Bakti Negara dengan keluarga besar harian umum Palembang Express dan palpres.com. Hari ini saya sengaja berkunjung ke redaksi Palembang Express. Yang pertama dalam rangka silaturahmi. Memang sudah niatan saya semenjak tahun yang lalu untuk singgah di sini, tapi baru berkesempatan hari ini. Saya silaturahmi, yang ngobrol-ngobrol, harapannya semoga kita bisa kerjasama, baik itu di setiap kegiatan kami yang hubungan batalion ataupun kegiatan-kegiatan di luar kedinasan. HUT batalion kami ini jatuh tepat pada tanggal 1 April. Rangkaiannya mulai dari ziarah di Taman Makam Pahlawan, kemudian kegiatan internal pun kami ada, perlombaan-perlombaan antar kompi di dalam itu akan kami libatkan, termasuk kegiatannya Persid. Nah, rencana kami nanti memang ada program, nah, kami rencana untuk menggandeng Palpres juga nih, sekiranya berkenan untuk gabung dengan kita berkegiatan di dalam. Ya. Lomba kreatif, saya berupaya menciptakan kegiatan yang di luar dari kebiasaan. Jadi dalam artian kegiatan ini untuk menghibur prajurit. Jadi di situ ada kegiatan lomba memasak, tetapi tidak saya tentukan menunya. Kemudian ada lomba joget, tapi jogetnya itu joget aerobik, joget patah-patah prajurit yang melakukan, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang belum bisa saya sampaikan satu-satu nih ya. Masih kira-kira seperti itulah. Tapi kegiatan lainnya pun nanti akan ada lagi. Sementara itu, GM Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto mengaku bahagia atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan jajaran Yonip 200 Bakti Negara. Bagi Tri Nurwanto, kunjungan ini sebagai upaya membangun hubungan kekeluargaan antara Palpres dengan Yonip Rider 200. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Ki Agus Yahya, palpres.com. Pemirsa, Kesultanan Palembang Darussalam dan Dinas Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan sepakat menjalin kerjasama bidang kebudayaan. Kesepakatan itu dicapai saat Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Fitriana bersilaturahmi kepada Sultan Palembang Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam Selasa kemarin. Dalam kunjungannya ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam, Palembang Selasa kemarin, rombongan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Fitriana disambut langsung Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja didampingi para pangeran dan bangsawan Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam kesempatan itu, selain berdiskusi terkait kerjasama yang akan dijalin ke depannya, SMB 4 sempat menunjukkan sejumlah barang-barang peninggalan SMB 2 kepada Fitriana, mulai dari Al-Quran tinta emas, cap Kesultanan Palembang Darussalam, silsilah Kesultanan Palembang Darussalam, buku-buku kuno bertuliskan Arab Melayu yang berusia 2 dan 3 abad. Usai silaturahmi, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Fitriana menjelaskan pihaknya melakukan audiensi kepada SMB 4 untuk melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan pelestarian hazanah yang ada, khususnya di Kesultanan Palembang Darussalam. Masukan dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang pertama adalah kita sepakat memahami bahwasannya tingginya suatu peradaban dan
budaya daripada satu bangsa itu adalah sangat tergantung dengan kondisi perpustakaannya. Nah, karena itulah kami melihat Kesultanan Palembang Darussalam ini memiliki berbagai khasanah budaya ya terkait dengan berbagai macam naskah kuno, sejarah-sejarah tentang kerajaan Palembang Darussalam. Sedangkan Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Pawas Diraja menyambut baik kedatangan jajaran Dinas Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan yang tertarik untuk mengembangkan perpustakaan dengan kearifan lokal Palembang. Para Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, alhamdulillah dinas ini sangat tertarik untuk mengembangkan perpustakaan dengan kearifan lokal yang ada, sehingga Kesultanan Palembang Darussalam, karena kami insya Allah akan membantu dan memberikan sumbangsi supaya perpustakaan daerah Sumatera Selatan bisa lebih berkualitas dan lebih dipandang lebih baik di Indonesia ini, karena kita insya Allah akan membantu baik dari segi koleksi dan juga dalam segi bagaimana untuk mempromosikannya dengan masyarakat yang ada. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, palpres.com. Kabupaten Oku Selatan saat ini mendapat perhatian khusus terkait penanggulangan bencana karena posisinya menjadi daerah penyangga bagi Provinsi Lampung dan Bengkulu. Salah satunya dengan digelarnya pelatihan teknis potensi pertolongan di permukaan air atau water rescue oleh Basarnas Sumsel belum lama ini. Sebagai daerah penyangga Provinsi Lampung dan Bengkulu, keberadaan Kabupaten Oku Selatan dinilai sangat penting dalam penanggulangan dampak bencana di provinsi tersebut. Sebagaimana saat gempa berkekuatan 8 skala Richter di Bengkulu pada 1996 lalu, Kabupaten Oku Selatan terbukti menjadi yang terdepan dalam membantu penanggulangan bencana. Kabupaten Oku Selatan juga menjadi titik kumpul dalam penyaluran bantuan dan logistik untuk kedua provinsi tersebut. Karena peran strategis itulah, Basarnas Sumsel merasa perlu menggelar pelatihan teknis potensi pertolongan di permukaan air atau water rescue bagi 60 perangkat desa di Kabupaten Oku Selatan, Oku Timur, dan Oku Induk. Kepala Basarnas Sumsel Heri Marantika SHMSI menjelaskan dipilihnya Oku sebagai pusat pelatihan selain sebagai daerah penyangga karena juga berbatasan dengan 3 provinsi yakni Lampung, Bengkulu, dan Sumsel. Sedangkan Wakil Bupati Oku Selatan Solehin Abu Hasir SPMSI berharap dengan pelatihan teknis potensi pertolongan, masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk dapat memberi pertolongan bila terjadi bencana di desanya masing-masing. Melatih kawan-kawan kita dengan ini pesertanya ini dari desa-desa. Ini kawan-kawan Basarnas ini memberikan pelatihan kepada masyarakat kita di desa, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, sehingga masyarakat kita di desa ini mempunyai kemampuan untuk dapat memberikan pertolongan apabila terjadi bencana di desanya masing-masing. Jadi dengan pelatihan ini Basarnas memberikan upaya mendekatkan penolong bagi kejadian-kejadian yang akan menimpa di Kabupaten Oku Selatan. Sementara Inspektur Basarnas Brigadir Jenderal TNI Chandlan Adilane SIP MAP yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, sehingga pelatihan tersebut menjadi bagian dari membangun karakter bangsa dan pencegahan di bidang SAR. Dipilihnya Oku Selatan ini adalah sebagai daerah penyangga apabila karena Oku Selatan ini kan juga berbatasan dengan 3 provinsi, di mana Oku Selatan ini mewakili provinsi Sumatera Selatan, ada Lampung dan Bengkulu. Kita berkaca di tahun 96 itu setelah terjadi gempa dengan skala 8,9 Richter, dikhawatirkan Oku Selatan ini terjadinya longsor, kemudian tsunami juga, di mana akses Bengkulu dan Lampung ini bisa masuk dari Oku Selatan. Makanya kita bikin tanggul dulu. Hasil kegiatan ini akan membantu pemerintah daerah khususnya Oku Selatan sebagai daerah penyangga nanti untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan.
Reporter dan juru kamera Andriansyah, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sejumlah warga di Desa Srigeni menyaksikan langsung detik-detik jembatan penghubung di bawah arus sungai yang deras. Kejadian itu pun langsung direkam warga melalui kamera ponsel pribadi. Berikut video detik-detik jembatan Srigeni yang diperoleh wartawan untuk pemirsa Sumsel 24 jam. Pondasi jembatan Srigeni terlihat jelas tidak mampu menahan derasnya arus sungai Komering. Sejak perlahan tiang jembatan mulai patah dan terbawa arus sungai yang deras akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir. Kejadian ini berhasil direkam warga Desa Srigeni, Kecamatan Kayu Agung Oki. Seperti diketahui, jembatan yang patah sepanjang 35 meter dari total panjang jembatan mencapai 110 meter. Selain debit air sungai tinggi karena hujan deras, kejadian itu juga diakibatkan timbunan enceng gondok yang ada di bawah jembatan. Mengetahui hal itu, personil Dinas PUPR Kabupaten Oki dibantu warga langsung mengevakuasi jembatan agar tidak membahayakan penduduk sekitar. Keberadaan jembatan tersebut merupakan akses warga antar kampung di Desa Srigeni dan bukan merupakan akses jalan lalu lintas utama. Berapa anggaran pemeliharaan? Banyak jembatannya, Pak. Tidak untuk jembatan itu. Tahun berapa sih ini? Tidak sampai berapa. Tapi anak gitu cuma berapa kan? Nah ini paling untuk ini nih. Paling 20 tahun ya. Setahun ya. Ia mengaku akan membangun konstruksi penahan enceng gondok agar tidak menambah beban pondasi jembatan saat debit air sungai naik. Reporter dan juru kamera Mujianto, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.